Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo viewers, apa kabar? Ya, semoga para viewers selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran rezeki yang tentunya melimpah buat para viewers yang sedang nonton channel saya saat ini. Oke, kembali dengan saya, the most valuable man in the world. Yeah. Kiasan aja sih. Oke, kembali lagi dengan saya sini dalam konten video saya mengenai pembelajaran mengenai materi sejarah peminatan kelas 11 ya IPS ya, di program IPS. Kalau aku anak IPA menonton ya nggak apa-apa, nggak masalah. Toh pengetahuan itu kan sesungguhnya sesuatu hal yang dapat dikatakan sangat apa ya, copot sangat diperlukan bagi masyarakat, tentunya seperti itu gambarannya sih atau ilustrasinya. Namun yang jelas materi kita pada kali ini ya viewers ya bagi Facebook sorry copot mulu bagi para viewers yang belum menonton channel saya, jangan lupa untuk klik like, isi kolom komentar ya, komen, dan juga subscribe dan share video ini jika para viewers merasa video ini bermanfaat bagi para viewers kalian yang lain. Oke, tunggu sebentar, ini agak saya gedein mungkin. Ya, sip. Oke. Nah, kita ngebahas tentang hubungan paham-paham besar dengan gerakan nasionalisme di kawasan Asia dan Afrika ya. Walaupun tidak semuanya, ini akan saya bahas dalam penjelasan yang singkat ini. Karena berhubung ini materinya cukup banyak, jadi mungkin video ini akan saya bagi dalam beberapa bagian. Mengingat konteks waktunya juga, oke? Nah, mungkin kalau kita bicara hubungan paham besar ya, mungkin ilustrasinya seperti ada di gambar ini. Ada Kim Jong Un ya dan Presiden Korea Selatan saya lupa namanya siapa ya kayak gitu. Nah, ini kan ketika foto di Panmunjom, sebuah desa di perbatasan antara utara dan selatan, di mana yang satu berhaluan komunis ya dengan ideologinya bernama Juche ya, itu ideologinya Korea Utara, negara Korea Utara, sedangkan yang kanan ini Korea Selatan yang tentunya terkenal dengan sistem ekonomi pasar bebasnya atau ya K-popnya kan ya Red Velvet, Lisa, pokoknya ada cewek cantik panggil Lisa pasti nengok gitu. Mungkin itu gambarannya aja. Namun yang jelas dua negara ini punya ideologi yang berbeda ya, sehingga dapat dikatakan kenapa gambar ini jadi pilihan karena mungkin sebagai relationship ya, gambaran hubungan antara kedua negara yang berbeda ideologi. Kita mulai. Nah, sorry, malum kurang aktif layarnya. Nah, ini paham-paham yang kita akan coba bahas dalam video ini, mulai dari demokrasi, liberalisme, sosialisme, nasionalisme, pan-islamisme. Bagaimana dengan komunis? Sesungguhnya ada, tapi nanti ngarahnya kepada sosialisme. Detailnya seperti apa? Kita langsung saja kita mulai. Oke, demokrasi dengan gerakan nasionalisme. Demokrasi, ya pertama kali sekitar abad ke 6 hingga ke 9 sebelum Masehi tentunya, yang berasal dari kata demokratia, yaitu demos yang artinya rakyat, kratia artinya pemerintahan atau kekuasaan. Konsepnya ya seperti yang kita dengar istilah dari rakyat untuk rakyat dan sebagainya. Itu contoh mengenai demokrasi. Dapat diartikan sebagai pemerintahan yang oleh rakyat sehingga kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Ya contohnya, ya contoh Indonesia lah paling gampang ya. Walaupun ya dalam kajian teori memang demokrasi ini secara teoritis memang menekankan aspek kekuasaan kepada rakyat. Makanya kan ada istilah 3 unsur kekuasaan, ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sedangkan eksekutif itu seperti presiden alias pemerintah, sedangkan legislatif adalah dewan perwakilan
atau di Amerika disebutnya Senat. Sedangkan yudikatifnya adalah bagian judicial hukumnya, yaitu Mahkamah Agung dan sebagainya. Jadi pada dasarnya di negara-negara entah di Indonesia ataupun di United States of America, walaupun sekarang waktu video ini dibuat telah terjadi pergantian kekuasaan karena Amerika Serikat sedang pemilu dan terpilihlah Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46. Yes. Congratulations for Joe Biden gitu kan. Nah, ini gambarannya konsep mengenai demokrasi. Perkembangan demokrasi, agak saya kecilin dikit. Iya, oke. Demokrasi di Yunani dapat dikatakan ada beberapa. Pertama, demokrasi langsung atau direct democracy dengan tokoh-tokohnya seperti Silesius, Phraacius, dan Demosthenes. Kemudian perkembangan berikutnya di Inggris, induk sistemnya adalah parlementer, di mana parlemen Inggris secara teknis terdiri atas the crown, raja dan ratu, ya tentu saja Queen Elizabeth II saat ini. Kemudian House of Lords, majelis tinggi, dan House of Commons atau majelis rendah. Ini parlemen-parlemen di Inggris. Jadi mengapa di Inggris? Ya, Inggris adalah salah satu penerap dari demokrasi, walaupun ya kembali lagi, demokrasi itu kan tataran konsepnya, tapi dalam tataran pelaksanaannya kan diserahkan kepada ciri khas masing-masing negara. Makanya kan Inggris disebut sebagai monarki konstitusi, karena raja tidak berkuasa secara absolut. Raja tidak berkuasa secara absolut atau ratu tidak berkuasa secara absolut, tapi berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Selanjutnya di Perancis, terjadi setelah revolusi Perancis pada abad ke-18 ya. Tokohnya Baron de Broglie dan Montesquieu tentunya. Adanya konsep trias politika yang tadi sudah saya singgung. Konsep mengenai legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Oh ya, bagi viewers yang belum nonton video saya tentang revolusi Prancis, nanti linknya akan saya deskripsikan atau saya cantumkan di atas ya, seperti itu. Nah, makanya kan kalau kita perhatikan Prancis nih kan lagi rame kan, ketika ini video dibuat kan sedang terjadi suatu hal kontroversi mengenai Monsieur Emmanuel Macron. Ya, Presiden Prancis yang membuat pernyataan gitu kan yang kontroversial. Namun kalau dari sudut pandang Prancis sendiri, ya Prancis kan sebuah negara sekuler yang memisahkan antara agama dengan negara, maka bagi Prancis itu nggak masalah. Ya, yang menjadi perhatiannya adalah mengapa itu dilakukan seperti itu. Pernyataan tersebut muncul, ya mungkin karena landasan pemikiran dari sang presiden yang memang mengetahui bahwa Prancis kan memang seperti ini, tapi ya kembali lagi waktu yang akan berbicara perkembangan Prancis ini seperti apa ketika Prancis saat ini masih ke Republik kelima, gitu. Oke, lanjut. Di Amerika Serikat ya tentu saja gagasannya tercantum dalam Declaration of Independence, itu. Sedangkan pengaruhnya di Asia, ya salah satunya di beberapa negara seperti India, Jepang, dan Indonesia. India adanya pembentukan All Indian National Congress dan Muslim League. Jadi terbentuknya sebuah organisasi pergerakan nasional di India, yaitu All Indian National Congress atau sekarang sebut ya turunan dari Partai Kongres India yang ada saat ini. Kemudian Muslim League yang nantinya ke depannya sayangnya mereka berdua ini kan masih satu suara tentang India sampai akhirnya Muslim League mendirikan memisahkan diri sehingga muncul sebuah negara bernama Pakistan. Pakistan Zindabad, artinya Pakistan merdeka. Gitu. India juga sama, Hindustan Zindabad. Gitu. India merdeka. Kemudian Jepang, demokrasi juga dipraktikkan di Jepang ketika terjadinya era restorasi Meiji. Era restorasi Meiji ini menarik karena restorasi Meiji ini kan sebuah membangun kembali ya Jepang yang tadinya sangat tertutup, melakukan politik isolasionis sehingga terbuka menjadi sebuah kerajaan yang modern dan bertahap. Ya mungkin contohnya apakah ada pertentangan dalam restorasi? Tentu saja pasti ada.
perihal soal identitas budaya dan lain sebagainya, ataupun mengenai unsur-unsur nasionalismenya itu sendiri. Oke, di Indonesia mulai dilaksanakan melalui perjuangan organisasi bernama Indis Party atau partai politik pertama di Indonesia. Memang sebelumnya ada Budi Utomo, tapi ketika itu kan masih terfokus pada konteks yang bernama Jawa. Nah, konteks Jawa karena ya memang mungkin dari sudut sumber-sumber sejarah memang Budi Utomo ini atau lahirnya Sumpah Pemuda ini kan ke depannya itu masih bersifat kedaerahan. Jadi belum mengarah kepada partai politik, baru sekedar pergerakan kebudayaan saja. Itu. Oke. Jadi ya viewers, bagi yang punya opini ataupun ingin mengkoreksi apa yang saya tampilkan, silahkan isi kolom komentar ya. Insya Allah akan saya respon secepatnya. Oke. Kemudian demokrasi di Afrika. Mulai dari demokrasi mulai dipraktikkan sejak politik apartheid dihapuskan. Jadi kalau viewers suka nonton film, coba cari film seperti Invictus ataupun Mandela ya, Walk to Freedom kalau nggak salah itu judul filmnya. Itu bisa jadi gambaran bagaimana Afrika Selatan yang sekian puluh tahun mengalami politik apartheid, pemisahan atau separasi antara masyarakat kulit hitam dengan kulit putih itu sangat kuat, dan ketika demokrasi diterapkan, terpilihlah Nelson Mandela sebagai presiden, Mandela langsung menyatakan sebuah rekonsiliasi bukan sebuah revolusi. Kenapa? Karena ya ada cakap lewat ya. Karena memang bagi Nelson Mandela untuk membangun sebuah negara yang maju dengan masa lalu yang kelam dibutuhkan sebuah rekonsiliasi atau alias memaafkan. Nah, itu adalah salah satu contoh ideal yang terjadi di Afrika Selatan dan menjadi contoh bagi negara-negara yang ingin melakukan rekonsiliasi terhadap ya gerakan-gerakan terhadap perlakuan masa lalu yang buruk gitu. Itu gambarannya. Demokrasi di Afrika Selatan mulai berkembang dengan baik sejak pelaksanaan 94 dan dimenangkan oleh ANC, African National Congress. Itu contoh. Oke. Selanjutnya, demokrasi tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada paham liberalisme. Berasal dari kata liberal dan isme, berpandangan bebas dan terbuka. Ya, isme tentu saja paham atau pemikiran. Nah, diartikan paham yang menghendaki adanya kebebasan, terutama dalam kebebasan individu dalam berbagai bidang. Ini yang muncul, yang terkadang menjadi kontroversi, khususnya di negara-negara yang masih mengusung budaya timur kayak Indonesia. Tapi itu nanti ya kita bahasnya dulu ini dulu. Oke, ini awalnya di Eropa, muncul sejak 1215, tandai dengan Magna Carta. Piagam tersebut menyebabkan raja tidak diperkenankan memungut pajak tanpa persetujuan Majelis Agung. Kemudian di Inggris terjadi revolusi gemilang yang dorong parlemen Inggris mengeluarkan undang-undang hak rakyat atau Bill of Rights, dan John Locke dalam bukunya Two Treaties of Government, pemerintah memiliki tugas utama menjamin hak-hak dasar masyarakat atau rakyat. Apabila tidak dijalankan, rakyat memiliki hak untuk melakukan revolusi. Dan pada abad ke-18, liberalisme berkembang di Prancis. Paham ini dikobarkan oleh kaum borjuis alias kaum kelas menengah sebagai aksi menentang kekuasaan raja dan bangsawan. Liberalisme ini mendorong terjadinya revolusi Prancis. Nah, apa yang bisa kita peroleh dari perkembangan awal ini? Ya tentunya kita bisa melihat tentang adanya mengapa suatu masyarakat yang sudah mapan kayak Inggris ataupun Amerika Serikat, walaupun ini bukan tataran ideal ya sesungguhnya, bahwa mereka pun bisa mengajukan gugatan itu. Sebagai contoh, citizen lawsuit misalnya. Gugatan terhadap pemerintah apabila pemerintah tidak menjalankan kewajibannya. Itu pemerintah bisa dituntut? Iya, bisa dituntut. Karena apa? Ya itu memang sudah
tercantum dalam, ini yang di Inggris ya, ada dalam Bill of Rights-nya gitu loh. Terus bagaimana dengan Indonesia? Nah, kalau untuk Indonesia ini emang agak sedikit complicated, but gimana ya, masih banyak sih kasus-kasus mengenai hak-hak ya masyarakat yang mungkin ya represi dan sebagainya. Nah, saya rasa para viewers juga tahu itu seperti apa. Sedangkan kalau di Prancis sendiri ya itu tadi, ya revolusi Prancis. Dan satu lagi, biasanya kalau kita bicara liberalisme, perkembangannya itu mencakup beberapa bidang. Pertama, politik. Kekuasaan absolut yang menindas, liberalisme politik menghendaki terwujudnya pemerintahan yang berakar pada individu. Itu politik. Kemudian konflik antara pendukung negara kota dan pendukung paus. Ya, ini yang menuntut tadi yang saya ucapkan di beberapa saat sebelumnya mengenai pemisahan antara agama dan negara gitu kan. Liberalisme di bidang ekonomi menolak pemerintah mencampuri perdagangan bebas. Artinya diminta untuk apa ya? Masyarakat tuh dibebaskan untuk berbisnis. Jadi tidak ada monopoli dari pemerintah. Ya contoh ketika pada masa VOC masa di Indonesia pasca kolonial ya, ada kebijakan politik pintu terbuka. Kenapa? Karena di situ karena pengaruhnya dari berkembangnya paham liberalisme di Eropa. Jadi yang tadinya VOC atau pemerintah kolonial mendominasi industri gula di Jawa misalnya, atau perkebunan tembakau atau karet di Sumatera misalnya, itu sudah tidak bisa dipegang oleh pemerintah. Bukan tidak bisa, tapi sudah dibukakan keran bahwa swasta itu boleh masuk ke dalam bidang ekonomi. Jadi diharapkannya apa? Adanya persaingan yang sehat. Dan tentunya melahirkan kapitalisme yang munculkan kolonialisme dan imperialisme itu ke depannya nanti. Kebudayaan. Penganut liberalisme ini menentang campur tangan penguasa dalam bidang budaya, sastra seni, dan aktivitas akademik. Nah, kalau kita telusuri lebih mendalam, sesungguhnya apa ya? Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Bebas itu boleh, tapi bebas itu jangan sampai menerabas batas. Batas dalam arti yang sifatnya mengganggu. Ini kalau menurut saya. Ya sebagai contoh, LGBT ya misalnya. Di Indonesia itu kan LGBT itu kan ditentang. Kenapa? Ya salah satunya kan ya mungkin dari sudut pandang misalnya agama itu kan dosa. Kemudian dari sudut pandang kebudayaan ya itu nggak bagus buat perkembangan suatu masyarakat. Dan dari sudut pandang kesehatan juga mungkin bisa disimak seperti itu. Oke, ya tapi ini opini sih. Tapi kalau misalnya para viewers punya komentar yang lain, silahkan. Kita kan demokrasi kan. Oke, itu perkembangan liberalisme dari berbagai bidang. Selanjutnya, liberalisme itu memberikan pandangan bahwa setiap individu atau bangsa harus merdeka dari penindasan atau penjajahan, sehingga munculkan nasionalisme di wilayah jajahan-jajahan Eropa. Dan di Indonesia berkembang sejak penjajahan pada prakteknya dengan adanya politik pintu terbuka dan politik etis. Gitu. Untuk tahu lebih detailnya silahkan nanti kalian like dan buka channel saya serta subscribe ya, karena ketika itu karena di dalam channel saya ini ada pembahasan tentang politik etis. Oke, kita masuk ke bagian sosialisme. Sosialisme ini merupakan paham yang terkadang suka salah artikan ketika nanti berubah menjadi komunis. Nah, tapi akar mula dari komunisme itu sebenarnya dari sosialisme. Tetapi banyak yang menyamaratakan bahwa sosialisme dan komunisme itu sama. Mau tahu seperti apa? Kita lihat. Dengarkan baik-baik ya. Paham yang menghendaki terwujud suatu masyarakat kolektif yang bahagia, sosialisme lahir sebagai reaksi terhadap revolusi industri akibat liberalisme. Bicara soal pertentangan kelas. Sosialisme berusaha mengatasi ketimpangan dan mewujudkan kemakmuran bersama. Istilahnya adalah
welfare state, itu kan kayak istilah welfare state seperti itu. Tokohnya ada Robert Owen, Blanc, Pierre Simon, dan Thomas More, adalah penggagas dari sosialisme. Metamorfosis mutualisme, ada yang disebut sebagai sosialisme demokrasi. Pada awalnya sosialisme demokrasi merupakan gerakan sosialisme berdasarkan Marx, gerakan atau konsep pemikiran Marx. Dalam perkembangannya sosialisme demokrasi ini atau disebut sosial demokrat ya mungkin berpegang pada asas demokrasi dan menentang Marxisme. Tokohnya adalah Edward Bernstein. Anarkisme meyakini negara, pemerintahan dan kekuasaan merupakan lembaga yang menyebabkan terjadinya penindasan dalam kehidupan. Ideologi sosialisme dan anarkisme disebut kolektif, komunis, sindikalis, dan individualistis. Nah, pengaruh sosialisme terhadap gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Di Asia, ya Vietnam, Laos. Sedangkan di Indonesia perkembangannya dibawa oleh Hank Sniflet pada awal abad 20 dengan dibuatnya Partai Komunis Indonesia atau PKI, atau dulu pada masa Belanda disebut saya lupa. Partai apa sih namanya? Mohon maaf viewers ya, saya agak lupa nama partainya. Pokoknya Partai Sosialis atau Komunisme Hindia Belanda deh, mungkin seperti itu. Di Afrika masih dipengaruhi oleh hukum adat yang berbeda di suku. Sosialisme diterapkan untuk mempertahankan pengaruh negara-negara di Afrika, negara-negara Eropa di Afrika. Nah, tadi saya tidak menyinggung ya bagaimana perbedaannya. Kalau perbedaan antara sosialisme dengan komunisme pada dasarnya bicara tentang progres. Kalau tadi kan ada penulisan mengenai anarkisme komunis, di mana komunis itu selalu identik dengan revolusi, ya. Sedangkan revolusi itu adalah sebuah konsep dari sudut pandang ilmu sosiologi ya, yang saya cari. Perubahan yang terjadi secara cepat dengan merubah tatanan masyarakat yang sudah ada. Jadi dia akan mengembalikannya kepada 0 atau di angka 1, jangan 0 lah, 1 aja. Kalau yang 0 mungkin yang contoh ekstrimnya seperti Kamboja waktu itu ya, ingin menerapkan masyarakat utopia, masyarakat pertanian, jadi semua diputar jadi 0, kalender 0, pokoknya nggak ada alat-alat modern dan sebagainya. Itu gambarannya. Kemudian dari segi waktunya memang sih sosialisme ini sebuah konsep yang menarik karena bicara tentang pemerataan. Jadi ada satu pemikiran tokoh, saya lupa, yang menyatakan Islam itu adalah sosialisme. Karena apa? Dari segi tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Itu yang dimaksud ya. Silahkan bagi para viewers yang ingin berkomentar kalau misalnya ada pendapat saya mungkin kurang berkenan buat kalian. Tapi kembali lagi, ini saya hanya memberikan materi yang dikira bermanfaat lah buat para viewers, terutama siswa di sekolah menengah yang ingin harus tahu apa sih bedanya antara liberalisme, sosialisme, bahkan sampai komunisme itu sendiri. Oke? Nah, selanjutnya, tapi saya lanjutkan ini di part berikutnya aja ya, karena ya waktunya juga terlalu panjang nanti kalau saya sambung ke gerakan yang tadi. Jadi mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan para viewers. Maaf ya kalau misalnya ada kekurangan dari materi ataupun cara penyajian saya dalam video tersebut. Nah, benang merahnya apa di sini yang ingin saya tarik? Pada dasarnya saya ingin mengambil sebuah kutipan. Benda paling tajam di dunia itu bukanlah peluru ataupun pisau, tapi pemikiran atau ideologi. Itu kalau tidak salah saya ngambil kutipan itu dari seorang tokoh bernama Joseph Stalin, dan sesungguhnya itu iya benar. Memang pemikiran atau ide atau gagasan itu memang adalah suatu benda yang paling tajam. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang yang punya ide-ide bagus biasanya sukses. Ya contoh kalau misalnya
para viewers ingin menciptakan sebuah aplikasi ataupun mengembangkan sebuah teknologi baru, tentunya kan berbuah dari sebuah pemikiran-pemikiran yang mereka dapatkan. Ya kalau nggak ada pemikiran ya nggak mungkin namanya kita bisa menikmati internet ataupun teknologi 4G nggak pakai P, ataupun para viewers yang suka mencari channel-channel pemersatu bangsa misalnya kan seperti itu juga buah dari pemikiran tokoh-tokoh yang menyadari akan pentingnya sebuah belajar gitu loh. Itu aja. Baik, viewers, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel saya, serta share video ini jika memang bermanfaat bagi kalian. Sekian saja dari saya, sampai bertemu lagi di part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.